ketika melihat seorang wanita dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya dipenuhi luka lebam dengan tangan dan kakinya yang diikat sangat kuat, dan gadis itu adalah Sang Hye. Merasa takut, Kyung Min mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tapi belum sempat melapor, sang pemilik rumah tiba-tiba saja datang. Kyung Min langsung buru-buru sembunyi di bawah kasur. Kemudian ia mendengar hal yang sangat di luar dugaan, bahwa target selanjutnya dari psikampret ini adalah dirinya sendiri. Dan hari ini dia akan membunuh Sang Hye, kemudian akan membawa Kyung Min sebagai gantinya. Setelah itu, psikampret ini keluar sebentar, dan saat itu dimanfaatkan Kyung Min untuk berpindah tempat persembunyian dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu saat psikampret itu masuk kembali dan ia hendak akan memutilasi Sang Hye, hingga kemudian ada seekor kucing yang membuyarkan fokus dari si psikampret tersebut. Dan saat itulah Kyung Min memiliki kesempatan untuk kabur. Namun saat sampai di depan pintu, Kyung Min tertangkap basah oleh psikampret itu hingga membuat Kyung Min harus buru-buru lari secepat mungkin. Kyung Min lari dan terus berlari, namun entah bagaimana psikampret tersebut selalu bisa menemukan Kyung Min. Kemudian ia pun berteriak meminta pertolongan, namun sia-sia karena tidak ada satu orang pun di sana. Sampai akhirnya Kyung Min memutuskan untuk kembali bersembunyi. Tapi kali ini ia tertangkap basah oleh psikampret itu, dan ia pun mulai berjalan mendekati Kyung Min. Namun untungnya Hyoju datang dan menabrak psikopat itu dengan menggunakan gerobak. Dan kebetulan juga polisi yang ditelepon oleh Kyung Min tadi datang ke TKP hingga ada angin segar untuk mereka. Hyoju pun langsung berteriak meminta tolong dan polisi segera datang membantu. Singkat cerita, Kyung Min kembali diinterogasi oleh detektif Lee. Kyung Min pun menyampaikan informasi yang dia tahu, yang dimana pelakunya tersebut memakai sepatu berwarna coklat dan menggunakan jam tangan kuno berwarna silver. Sementara itu, pada mayat Sang Hye ditemukan kartu nama Kyung Min. Detektif Lee juga mendapatkan bukti rekaman CCTV dari apartemen Kyung Min, di mana di sana ada seorang laki-laki yang sangat mencurigakan sedang memata-matai Kyung Min. Ia adalah Go Ek Nim, sehingga hari itu juga ia pun langsung diringkus dan diinterogasi. Dan yang lebih anehnya adalah Go Ek Nim bisa tahu alat yang digunakan untuk membunuh Sang Hye dan lokasi mayat Sang Hye. Namun meski begitu, tidak ditemukan sidik jari dari Go Ek Nim pada mayat Sang Hye maupun alat-alat yang digunakan untuk membunuh Sang Hye, hingga akhirnya Go Ek Nim dibebaskan. Sementara itu, Kyung Min akhirnya pindah ke apartemen baru dan ia pun memberikan pagar-pagar besi pada jendelanya dan menambahkan kunci-kunci agar lebih safety. Di sisi lain, Go Ek Nim mendatangi apartemen lama Kyung Min, dan karena Go Ek Nim tidak mengetahui jika Kyung Min sudah pindah lantas, ia pun mendesak si penjaga untuk memberitahukan alamatnya. Karena si penjaga telah diberi amarat oleh Kyung Min, maka ia pun tidak memberitahukan alamat tersebut kepada Go Ek Nim. Tidak berhenti sampai di situ, Go Ek Nim mengancam Kyung Min. Ia melakukan panggilan telepon dengan menggunakan HP milik Hyoju, yang dimana ternyata ia bersembunyi di dalam apartemen Hyoju dan berencana akan mencelakainya. Kyung Min pun histeris dan langsung mendatangi kamar Hyoju. Ia berteriak dan berusaha menerobos masuk ke dalam. Sampai akhirnya Go Ek Nim datang dan mencekiknya. Untung saja detektif Lee datang tepat waktu setelah sebelumnya Kyung Min memberi sinyal bantuan kepada detektif Lee. Di rumah sakit tempat Hyoju dirawat, detektif Lee pun kemudian memberikan penjelasan bahwa panggilan telepon itu ternyata cuma akal-akalan Go Ek Nim, di mana pada hari dia mendatangi Hyoju, dia melihat rekaman CCTV di komputer Hyoju, sehingga ia pun merekamnya. Sementara itu, Hyoju berada di rumah sakit karena harus menjalankan operasi pada perutnya. Karena rasa bersalahnya tidak menyelidiki kasus penyelidikan sejak awal,
Detektif Lee akhirnya memberikan CCTV berbentuk boneka kepada Kyung Min, dan Kyung Min pun menaruh CCTV tersebut di kamarnya. Lalu Kyung Min pergi ke supermarket dan tak sengaja bertemu dengan si penjaga apartemen. Ia sempat bercerita bahwa ia sedang bahagia dan senang karena pelaku yang meneror Kyung Min sudah tertangkap, sehingga ia tidak akan bisa mengganggu Kyung Min lagi. Namun si penjaga ini dibuat kesal oleh Kyung Min karena Kyung Min tidak mengenalinya meskipun mereka sudah sering bertemu. Tidak nyaman dengan sikap dia yang sok akrab, ia pun pulang dan masuk ke rumah kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Lalu Kyung Min mendapat telepon dari detektif Lee dan mengatakan bahwa Go Gek Nim bukanlah pelaku dari pembunuhan Sung Hye. Dan pada hari itu juga mereka dikagetkan dengan kematian Go Gek Nim yang mendadak setelah beberapa jam dia dibebaskan. Kyung Min pun duduk di atas ranjang sambil memeriksa rekaman CCTV-nya. Betapa dia sangat kaget bahwa ternyata kamarnya telah dimasuki oleh si penjaga apartemen lalu bersembunyi di bawah kasurnya. Dan seketika Kyung Min pun yakin bahwa si penjaga apartemen itu adalah si kampret yang selama ini selalu membuat ia parno. Dan tiba-tiba scene berpindah yang memperlihatkan Kyung Min sedang tidur tidak sadarkan diri dengan si kampret yang duduk di sampingnya. Begitu membuka mata, Kyung Min pun sangat ketakutan dan membayangkan bahwa ia akan bernasib sama dengan Kang Sung Hye. Sementara itu detektif Lee yang tahu kalau Kyung Min menghilang langsung segera melakukan penyelidikan. Dia pun kemudian mendapat informasi kalau si penjaga apartemen itu mengundurkan diri dari tempatnya ia bekerja tepat sehari setelah Go Gek Nim ditemukan tewas. Dia juga baru tahu kalau sebelumnya si penjaga apartemen itu pernah bekerja di rumah sakit yang dimana di sana sering terjadi kematian misterius. Dan detektif Lee akan menuju ke rumah sakit tersebut untuk meyakini bahwa memang ialah pelakunya. Si kampret itu juga mengatakan kalau ia merasa kesal karena Kyung Min tidak mengenalinya di Indomart. Dan ia juga mengakui kalau ia telah membunuh Gua Jang Nim. Ia membunuh Gua Jang Nim karena merasa cemburu dan kesal karena ada pria lain yang masuk ke dalam rumah Kyung Min. Mendengar hal itu tentu saja Kyung Min menjadi sangat ketakutan. Sementara si penjaga apartemen ini bersikap bak pahlawan. Dia mencoba menenangkan Kyung Min dengan mengusap kepalanya. Dan saat si kampret itu lengah, ia menggigit tangannya dan kesempatan itu dimanfaatkan Kyung Min untuk kabur. Namun efek bius itu membuat Kyung Min kesulitan untuk berjalan dan berlari. Ia juga kesulitan untuk mencari jalan keluar karena sebagian pintu sudah dikunci oleh si kampret itu, sehingga ia bersembunyi di salah satu ruangan. Sedangkan detektif Lee baru saja sampai di tempat. Lalu kemudian ia juga mencoba menerobos masuk tanpa menunggu rekannya dulu dan mencoba memanggil-manggil nama Kyung Min. Sontak Kyung Min pun merasa senang dan menjawab panggilan dari detektif Lee. Namun sialnya, detektif Lee diserang oleh si psikopat dan baku hantam pun terjadi tak terelakkan. Setelah merasa cukup aman, Kyung Min mencoba untuk keluar, namun siapa sangka ternyata si kampret itu berhasil menumbangkan detektif Lee. Kemudian saat akan mencoba berlari, Kyung Min tetap tertangkap oleh si kampret itu dan dihajar habis-habisan karena sebelumnya Kyung Min berusaha menembaknya dengan pistol milik detektif Lee. Keributan di antara mereka semakin menjadi, si kampret sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Sampai pada akhirnya ada satu lemari yang jatuh menimpa mereka. Keduanya pun terjebak di dalam sana. Namun si kampret itu merasa sangat senang karena ia bisa berduaan dengan Kyung Min. Sementara itu
Kyungmin tidak mau menyerah. Ia berusaha memberontak ketika si psikampret akan mencoba menciumnya. Dan Kyungmin juga baru menyadari kalau ternyata di dalam lemari itu ada beberapa paku yang tertancap. Sehingga Kyungmin pun memegang kuat tubuhnya dan mendorong ia menuju ke paku tersebut. Sehingga kepala si psikampret itu pun tertojos paku dan seketika tewas bersimpuh darah. Seminggu pasca kematian psikampret itu, terlihat Kyungmin sedang berjalan di tengah keramaian. Namun ia masih terlihat nampak ketakutan sampai-sampai setelah ia berpindah ke apartemen yang baru, Kyungmin masih sempat-sempatnya melihat ke bawah kasur untuk memastikan agar tidak ada lagi orang yang menerornya. Dan film pun berakhir. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes.